Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Invest in Aceh, selamat datang di program Invest Talk, yang mana ini merupakan program podcast dari DPM PTSP Aceh. Dan ini kita membahas tentang cerita, peluang, dan inspirasi terkait dunia usaha dan investasi di Aceh. Saya Aulia Agustiar, staf bidang promosi di DPM PTSP Aceh. Di sini akan membersamai teman-teman sekalian. Nah, baik teman-teman, kegiatan investasi di sektor air minum dalam kemasan yang saat ini sukses merebut pasar di Aceh, di tengah-tengah gempuran produk AMDK dari luar Aceh. Nah, salah satunya yang sangat masyhur di masyarakat Aceh tentunya, yaitu adalah Aini Kua. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah berhadir narasumber yang memang berkompeten untuk membahas terkait tema kita pada kesempatan kali ini. Beliau adalah Bapak Haji Anwar Yaakob. Ya, Bapak, Assalamualaikum Pak Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Belakangan ini lagi ada kegiatan apa nih Pak? Alhamdulillah kegiatan rutin memang selalu padat. Iya. Dan insya Allah hari ini kita siapkan waktu untuk bisa menerima silaturahmi dari DPM PTSP Aceh. Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Baik Pak. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak Pak atas sambutannya, atas kesediaan waktunya dalam program Invest Talk ini. Semoga insya Allah bermanfaat bagi Amin. masyarakat umum, baik itu ilmu yang akan kita sharingkan nanti maupun produk yang kita sediakan ini, insya Allah. Baik Pak, sebelum kita bicara tentang Aini Kua lebih jauh lagi, sebelumnya kami ingin mengetahui ini sosok di balik Aini Kua itu, yaitu Pak Anwar itu sendiri. Nah, mungkin sebagai opening statement, kalimat pembuka dari Bapak, yaitu untuk dapat memperkenalkan background Bapak sedikit, kemudian perjalanan Bapak dari sebelumnya belum menjadi manajer di Aini Kua hingga sekarang sudah menjadi manajer di Aini Kua. Semoga harapannya jadi motivasi bagi teman-teman ini Pak. Silakan Pak. Ya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang saya hormati Pak Riyadi, Pak Aulia, Ibu Adra juga yang sudah berhadir di pabrik Aini Kua pada hari ini tanggal 21 Mei 2026. Alhamdulillah, mungkin izin nih Pak Aulia, saya cerita singkat saja. Ya, boleh Pak. Sebelum tentang saya hadir di Aini Kua, mungkin cerita singkatnya tentang Aini Kua terlebih dahulu. Boleh Pak, silakan. Alhamdulillah, Aini Kua ini hadir 2000, didirikan 2005 pertama kali ya Pak. Nah, ini merupakan inisiator dari manajemen PT Arun untuk merespon kekurangan air minum di saat terjadi korban tsunami. Oh, Masya Allah. Nah, jadi singkatnya bahwa PT Arun ini banyak membantu dari segi yang lain, termasuk 9 bahan pokok, selimut, baju untuk Banda Aceh dan Melabu. Nah, dalam perjalanannya tim PT Arun yang dikirim ke lapangan ini mengusulkan bahwa yang menjadi kendala sangat mendasar terkait ketersediaan air minum. Nah, dari situlah berangkat didirikanlah Aini Kua ini untuk bisa memenuhi kebutuhan air di saat ada di camp-camp pengungsi korban tsunami itu. Nah, seterusnya saya 2009 kebetulan waktu itu ya qadarullah saya diminta untuk bisa berada di Badan Dakwah Islam Arun. Dan juga Yayasan Badan Dakwah Islam Arun. Nah, dari tahun 2009 saya sudah
mengawasi, Iya. mengawasi proses produksi dan perjalanan Ainikua sampai hari ini. Nah, seterusnya di saat PT Arun berakhir 2015, saya juga membantu untuk melakukan nerup PT Aini Sejahtera. Iya, baik. Diminta oleh YBDI. Nah, di saat itulah saya juga diminta sekaligus untuk sebagai direktur utama. Waktu itu di tahun berapa, Pak? 2016 awal. 2016 awal ya? 2016 awal. Baik. Nah, seterusnya sampai hari ini saya masih di Aini. Namun di saat 2019 saya mohon izin nih keluar untuk menjadi distributor sebenarnya. Saya mencoba membantu dari sisi distribusi. Nah, waktu itu ada sedikit mungkin halangan ya, mungkin terbatas ya. Betul. Jadi saya jadi off lagi sebagai distributor. Setelah itu 2021 Insya Allah minta bergabung saya diminta untuk bisa membantu bergabung lagi ke Ainikua. Manajemennya, Pak. Manajemennya sampai hari ini. Alhamdulillah. Nah, itu mungkin sekilas selayang pandangnya saya berada di Ainikua ini. Nah, lantas Pak, di awal terbentuknya Ainikua ini siapa yang menggagasnya? Yang menggagasnya memang ini full manajemen PT Arun. Full manajemen PT Arun dan BDI. BDI Badan Dakwah. Pengurus BDI juga manajemen Arun sebenarnya kan. Nah, hanya tujuan utama yang kita sampaikan tadi bahwa untuk merespon kekurangan air minum di saat pengungsi di kem-kem di Banda Aceh gitu. Ya. Berarti memang niat sejak awalnya itu untuk membantu masyarakat. Terutama pada saat pasca tsunami kemarin itu, Pak, untuk memenuhi kebutuhan minuman. Masya Allah, baik, Pak. Nah, Pak, pernah nggak kebayang waktu awal-awal mendirikan Ainikua ini akan semaju sekarang, Pak? Alhamdulillah, ini kan ada interval terus manajemen terus kan mengevaluasi. Betul. Nah, setelah merespon semua kebutuhan yang korban tsunami itu, manajemen dan juga pengurus YBDI, terus mungkin mengevaluasi terus. Nah, ini mungkin juga ada baiknya ini menuju ke arah bisnis, gitu. Nah, makanya sampai sekarang seperti ini, gitu. Karena kan pasti di awalnya ada cita-cita utama adalah untuk membantu masyarakat pada saat itu, dan cita-cita itu sudah tersampai, sudah selesai, alhamdulillah. Kita lanjut untuk cita-cita lebih besar lagi, Pak, untuk masyarakat seluruh Aceh pada saat ini, Pak. Baik, Pak. Karena juga begini, YBDI sendiri selaku pemegang saham Ainikua, pemegang saham pengendali Ainikua, di bawah ketua pembina Bapak Surkani Manan, dan juga ketuanya Bapak Jarnawi Samsudin. Nah, ini kan terus mendorong bagaimana ini proses ini bisa berkelanjutan. Sebenarnya itu yang sangat diharapkan. Nah, ini Pak, kan saya lihat sendiri di masyarakat ini Ainikua ini salah satu brand yang sangat diminati oleh masyarakat tentunya, selain memang ada barang-barang dari luar Aceh itu sendiri, Pak. Lantas apa sih rahasianya gitu kan? Kadang ada tips, ada triknya bagaimana atau ada positioning tertentu yang digunakan hingga membuat Ainikua ini berbekas di hati masyarakat hingga kepercayaan itu ada di kita, Pak. Alhamdulillah, Pak Aulia, mungkin Ainikua ini yang menjadi nilai jualnya karena ini kan punya YBDI. Benar. Nah, juga sudah pernah di-endorse oleh Ustadz Somad, Ustadz Somad datang ke pabrik kan.
2018 kalau tidak salah, beliau datang ke sini dengan melihat langsung bahwa juga semua keuntungan dari bisnis ini sepenuhnya akan diberikan untuk beasiswa anak yatim. Sepenuhnya, Pak? Ya, semua nggak ada program lain. Jadi ini tiap bulan anak yatim paling ditambah jumlahnya. Iya, benar. Kalau kemampuannya berlebih, ditambah jumlahnya. Gitu. Ada dari sini pesantren Hidayatullah, Mataku, Dayak Modern Arun, kan? Dan juga panti asuhan Muhammadiyah ada di Gergo dan di Birun gitu. Ya, terkait positioning tadi Pak, mungkin ada beberapa air kemasan ini memposisikan diri sebagai air murni, air mineral dan lain sebagainya. Sedangkan kita pernah saya dengar itu air lantunan ayat suci Al-Quran itu bagaimana itu Pak? Iya, alhamdulillah. Jadi yang pertama Ainikua memang untuk meyakinkan konsumen seperti ada 3 moto kami. Yang pertama, kenapa harus pilih Ainikua? Jadi yang pertama air yang diproses dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Yang barangkali dipahami oleh masyarakat kita itu menjadi air obat. Nah, yang kedua, memang kami terus menjaga kualitasnya. Terus kami untuk bisa memberikan yang terbaik untuk konsumen. Yang ketiga ya keuntungan tadi, diberikan ke anak-anak yatim. Nah, beasiswa anak-anak yatim gitu. Nah, itu nilai jual kami. Nilai jualnya. Masya Allah, baik Pak. Kemudian Pak, untuk Ainikua ini sendiri sudah menjangkau daerah mana saja Pak? Apakah sudah menjangkau seluruh wilayah di Aceh atau baru di beberapa wilayah di Aceh saja Pak? Ya, alhamdulillah distribusi Ainikua kalau di Aceh ini, kalau dari sini ya, yang memang kami sudah ada distributornya di CPD ya, Sigli, Aceh Besar, Banda Aceh, dan juga ada sebagian ke Melabuh yang dibawa oleh distributor Banda Aceh ya. Nah kalau ke ini Lok Semawe, yang menjadi Lok Semawe Aceh Utara. Benar. Panten Labu, Lok Semawe hampir semua ya. Itu di Aceh Timur, Idi, Langsa, sampai kami ke Binjai, Langkat, Medan, Deli Serdang, Batubara, dan alhamdulillah sudah sampai ke Tebing Tinggi. Berarti sudah ekspansinya sudah keluar Aceh juga Pak ya? Alhamdulillah. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Karena selama ini yang kita tahu masih di sekitaran Aceh, berarti baru tahu ada insight baru, informasi baru bahwa Ainikua ini sudah ada juga di luar Aceh itu sendiri Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk sekarang Pak, apakah ada inovasi baru, misalnya ada membuat produk terbaru dari Ainikua ini Pak? Apa masih memproduksi dengan versi lama dia? Ya. Alhamdulillah dalam waktu dekat ini memang kami masih satu brand ya, Ainikua. Namun kami akan beralih untuk desain logo baru, dan juga kemasannya insya Allah segera akan keluar yang baru, khususnya untuk botol. Untuk di rebranding dia Pak. Rebranding. Kemudian dalam menjalankan industri ini Pak, tentunya kan ada tantangan-tantangan yang dihadapi. Mungkin boleh Bapak sampaikan beberapa tantangan yang lumayan berat, lumayan besar yang dihadapi oleh tim Ainikua selama menjalani ini Pak. Baik Pak Uliar, terima kasih. Nah, tantangan memang sudah pasti ada, termasuk dari lingkungan, ya kan? Nah, cuman kami di sini sepakat ya dengan lingkungan, termasuk dengan Harlan lah misalnya. Juga kami mengajak ini bahwa kami menyampaikan bahwa
Bapak-bapak dari grup Arlan ini juga merupakan salah satu stakeholder dari PT ini Sejahtera. Jadi bapak-bapak juga berkewajiban menjaga PT ini Sejahtera ini dengan baik. Itu kalau dari lingkungan ya. Kalau dari proses sendiri memang keterbatasan ya material. Nah apalagi ini di saat ini nih betul-betul memang kami harus sangat disiplin dan teliti ya. Di saat semua material ini naik. Nah, jadi itu tidak bisa dihindari juga, harga jualnya pasti harus disesuaikan. Kalau tantangan memang pasti ada, dan di internal kami juga tim produksi kami, maintenance kami bekerja ini dengan sangat disiplin dan all out. Tidak ada istilah terhenti produksi. Kalau dari segi perizinan apakah ada tantangan, Pak? Oh, perizinan alhamdulillah dengan komunikasi kita yang baik, terutama Balai POM ya. Balai POM dan BPSJI sekarang, kalau dulu Baristan namanya. Nah, kalau Balai POM kan untuk izin edar. Kalau BPSJI atau Baristan itu untuk NSI. Alhamdulillah sertifikat halal juga dengan MPU Aceh. Alhamdulillah berjalan lancar. Berarti kalau dibandingkan dengan proses dulu dengan proses perizinan sekarang, apakah ada perubahan? Misalnya kan dulu agak lebih repot, harus bawa berkas ke sana. Sekarang mungkin udah dengan online. Bagaimana, ada perubahan atau perbaikan, Pak? Iya, alhamdulillah memang sejalan pembaruan teknologi ya. Memang saat ini kami semua sistem online. Untuk evaluasi mandiri pun kami lakukan sendiri. Kami jangan hanya mereport lewat sistem yang diberikan gitu. Alhamdulillah, dan udah berjalan dengan baik selama ini. Ya Pak, selaku kita Pak kan selaku usaha lokal Pak, tentunya ada dukungan dari pemerintah Pak kan. Yang paling terasa untuk Enikua dukungan apa Pak dari pemerintah ini Pak? Alhamdulillah dukungan dari pemerintah memang tidak langsung ya. Tidak langsung ya. Nah, terutama misalnya ini kita kategorikan pemerintah lah. Kami juga memohon dukungan dari Elman. Karena kami kan ada sewa gedung Elman nih. Nah, kalau dukungan air ini dari PAG. Alhamdulillah PAG dengan kerjasama kami sampai hari ini memenuhi lah apa yang kami harapkan, dan juga terima kasih lah untuk Elman dan PAG ya. Berarti disupport lah Pak. Ya, alhamdulillah mendapat dukungan penuh gitu. Ya, ini Pak kita tahu Kek Arun kan makin berkembang ini Pak kan. Apakah sampai saat ini banyak dampak yang dirasakan oleh masyarakat seiring berkembangnya Kek Arun kita ini Pak? Iya. Mungkin ini merupakan pandangan dari pribadi ya. Pribadi saya. Ya memang harapan semua masyarakat di sekitar sebenarnya dengan ada kek ini ada membawa ke pembaharuan lah ya untuk masyarakat di sini, kemaslahatan yang lebih besar misalnya untuk ya khususnya di ring 1 lah misalnya kan. Nah itu yang sangat diharapkan sebenarnya oleh masyarakat, merupakan komitmen sebenarnya ya dari Pak Wali Kota, Pak Gubernur dan pihak-pihak terkait lainnya gitu. Berarti itu termasuk ada harapan-harapan untuk pemerintah untuk mengembangkan Kek Arun ini Pak ya. Mungkin boleh disampaikan harapan-harapan lainnya mungkin Pak. Harapannya ini khusus kita tarik link dengan AMDK ya. Oh boleh Pak, silakan. Jadi udah ada kek, bisa ada juga BUPP yang bertugas di kawasan kek. Barangkali bisa mencari investor, terutama yang terkait dengan kami, bisalah dibangun pabrik untuk material AMDK di sini. Itu pabrik material, material mesti kardus, botol, cup gitu kan. Nah, itu sangat membantu sebenarnya pelaku bisnis AMDK ini. Karena seluruh Aceh hampir 50 AMDK yang ada di Aceh.
Nah, selama ini kan harus berkomunikasi atau berhubungan dengan Kim di Medan. Nah, Itu yang kalau memang ada nanti, termasuk juga di PMPTSP ada penanaman modal ya. Nah, mungkin kita dorong bersama. Insya Allah. Nah, nanti bisa kita komunikasi lagi lebih lanjut gitu dari kami yang pelaku bisnis AMDK ini. Sedikit Pak untuk tambahan wawasan bagi kami ini Pak, kan Aini Kuah ini kan terdaftar di dalam Kek Arun ini Pak. Lantas apa manfaatnya kita terdaftar di dalam Kek Arun sama tidak terdaftar di dalam Kek Arun mungkin Pak? Yang manfaatnya seperti pernah disampaikan. Yang pertama, kami kan sekarang untuk izin nomor induk berusaha ini kan udah ke kawasan Kek ya. Dulu di awal kami ke kantor DPM PTSP Luk Semawe. Ya, ini kan udah memang di kawasan Kek ya. Semua administrasi kami kan sudah mudah lah. Betul. Nah, udah komunikasi ke DPM PTSP lah, atau badan yang ditunjuk di kawasan Kek kan. Nah, itu satu. Yang kedua, memang pernah disampaikan kalau ada belanja dari luar negeri itu kan bebas pajak. Mungkin itu belum kelas ini untuk memanfaatnya ya. Dan insya Allah barangkali ke depan bisa kami memanfaatkan yang info tentang terkait pajak tersebut itu. Betul Pak. Kemudian kan tadi ada kita tanya dan ingin awak sampaikan terkait kendala-kendala, mungkin ada masa-masa sulit, masa-masa berat selama menjalani Aini Kuah ini Pak. Lantas ketika terjadinya masa sulit itu, apa langkah yang diambil untuk memperkuat tim ini untuk melewati masa-masa sulit itu Pak? Alhamdulillah, masa sulit kami memang ada. Saat kami pindah dari Pioneer Camp, pindah di Pioneer Camp ke sini. Nah, ini saat itu gedung ini juga belum ada badan elemen yang mengelola. Jadi kami sendiri memohonlah ke pimpinan PAG ini, nah, untuk bisa menggunakan gedung ini. Itu yang memohon YBDI dalam hal ini Ketua Pembina Pak Surkani Manan tadi. Nah, seterusnya 2016 akhir kalau nggak salah saya, September sudah ada badan lembaga manajemen aset negara itu. Nah, seterusnya kami komunikasi dengan elemen tersebut untuk perjanjian dan kerjasamanya. Berarti dilewatinya dengan komunikasi yang dibangun komunikasi. Kami membangun komunikasi dengan entitas yang utama yang ada, yang berwenang yang ada di sini gitu. Karena dalam hal ini PAG. Betul. Karena kan tidak semua orang bisa berkomunikasi dengan baik ini Pak kan. Jadi berarti itu menjadi salah satu power untuk melewati krisis-krisis tertentu yang terjadi Pak. Nah, baik Pak. Nah Pak, kan tadi kan ada kita sampaikan juga bahwa di awal sebelumnya kita membangun Aini Kuah ini bertujuan untuk membantu masyarakat di masa itu, dan setelah selesai membantu masyarakat pasca tsunami itu kan ada tambahan rencana untuk berbisnis. Lantas bagaimana cara menyeimbangkan agar bisnis ini tetap sehat tapi nilai dakwah dan sosial Aini Kuah ini pun tetap hidup gitu Pak? Ya, yang memang menjadi visi misi kami bahwa Aini Kuah ke depan ini kan harus berkelanjutan. Nah, kalau nilai dakwah itu yang menjadi dasar nafasnya Aini Kuah. Nafasnya Aini Kuah. Misalnya kemarin ini kan korban banjir dan tanah longsor. Kami terus berkomunikasi dengan Pak Wali Kota, Pak Bupati Aceh Utara. Dengan dukungan dan ada juga perintah lah dari Ketua Pembina kami, Pak Surkani Manan. Kami terus
merespon sampai kelangkahan. Kelangkahan kami sampai bangun sumur bor. Ya. Oh, sumur Kalau bor. bicara ya dari segi dakwah ya. Dakwahnya. Ke Aceh Taming, kami juga membangun sumur bor. Kalau distribusi ke Sawang, Ya. nah kami hadir dengan produk Ya. jadi. Oh, Karena di sana Masya Allah. betul-betul nggak ada air minum, Betul. termasuk langkahan. Ya. Itu air sungai yang ditampung, itulah yang diminum sama masyarakat Betul. di langkahan. Jadi misi dakwah ini terus ini Tetap dijaga, Pak, ya. Enggak, kadang-kadang dan kan menjadi prioritas utama dari kami. betul lah. Untuk menyeimbangkan semuanya, berarti yang visi misi dakwah itu juga tetap dibawa Ya. sebagai penyeimbang. Karena Ya. kan ada beberapa orang, ada beberapa ini memang kan bisnis ya bisnis pure, Ya. nggak ada peduli dia Ya, apa kan, nanti kalau ada lebih-lebih ya karena baru disisihkan. Sedangkan kalau di kita kan tadi disampaikan bahwa bukan ada lebih kita sisihkan, tapi memang kita sisihkan sebelum ada lebih udah kita sisihkan Ya. dulu. Yang lebihnya kalau ada nanti untuk operasional di sini lah Ya, gitu, Pak, ya. betul. Berarti Semua event ini juga kami respon. oh, Event Maulid, ada ceramah, ini berbagi Ramadan. oh, Nah, itu ada rutin. juga. Ini berbagi Ramadan. Terus kami lakukan. Iya, Masya Allah, luar biasa, Pak. Berarti tidak bisa kita meninggalkan satu demi memperbesar satu yang lain. Kalau orang bilang kalau kita tanam padi, rumput pasti tumbuh, Pak. Ya. Kalau kita tanam rumput belum tentu Tumbuh padi. tumbuh padi ya, Pak. Ya. Oke, Pak. Kemudian mungkin ada sedikit kami ingin tanyakan menurut pendapat Bapak pribadi ini terkait ekonomi di Aceh nih. Ya. Bagaimana optimisnya? Apakah kita optimis kepada ekonomi Aceh ini akan berkembang di masa hadapan ini, Pak? Ya, alhamdulillah. Kalau kita bicara ekonomi, memang semua pihak harus mendukungnya, betul. Khususnya Aceh dengan dana-dana besar yang ada yang dimiliki Aceh, itu seharusnya bisa berbuat lebih ya. Nah, ini mungkin juga harapan dari saya pribadi ya. Makanya kita harus bersatu sebenarnya kan. Nah, kita juga harus membuat roadmap yang dengan baik. Membuat roadmap dengan baik. Ya kan, kalau pemerintah kan ya banyaklah tim-tim ahlinya ya. Betul. Ya, termasuk juga mendukung ini UMKM yang lagi bertumbuh misalnya kan. Walaupun saat ini sangat sulit. Semua saat ini kan bisa dibilang kita kan bertahan. Iya. Bertahan dengan harga material yang tidak per minggu harus dievaluasi. Perubahannya per minggu. Nah, itu mungkin ya semua kami yang dari MDK dari UMKM lah ya. UMKM ya bisa juga mendapat dukungan sebenarnya dari pemerintah ya. Khususnya pemerintah Aceh. Iya, benar, Pak. Berarti kita juga terdampak dengan krisis sekarang, Pak, ya. Iya. Sangat terdampak. Karena sering kita dengar itu kan pedagang-pedagang kecil yang terdampak ketika membeli plastik, ketika sudah serba mahal ini keluhannya kan. Berarti bukan di masyarakat bawah, tapi kita pun yang pelaku sudah bisnis menengah ini juga terdampak. Dan kita harap pun dari pemerintah ada solusi lah. Solusi yang terbaik agar ekonomi di Aceh ini stabil, Pak, dan membaiklah insyaallah ke depannya. Dan sedikit ini, Pak, ada kita lihat sekarang kan banyak anak-anak muda nih yang memulai bisnis. Ingin memulai bisnis, ingin memulai bisnis, semangat untuk menjadi pembisnis, untuk melakukan investasi, tetapi sangat sedikit yang berani memulai. Ada yang takut rugi, takut ini. Mungkin ada sedikit wejangan atau motivasi atau nasihat bagi anak-anak muda ini agar mereka tidak takut untuk memulai ini, Pak. Iya. Memang sebelum memulai satu bisnis itu kan sudah menjadi patron umum ya. Yang sangat penting itu kan harus ada studi kelayakan dulu ya. Yang kedua memang
untuk menjalankan bisnis ini ya memang kita harus disiplin. Benar. Ya, harus disiplin dan fokus. Seterusnya harus berani. Iya. Nah, berani. Perkara nanti modal barangkali ada solusinya. Ya kan? Iya. Bisa kita memulai dulu, nanti baru kita silaturahmi ke bank untuk pembiayaannya. Ya. Betul, Pak. Nah, karena bank nggak mungkin dia mulai dari nol kalau kita belum jalan duluan. Iya. Jadi kita harus mulai terus duluan, termasuk jualan kelontong misalnya. Oh iya. Ya kan? Jadi bank akan cek dia, insya Allah dia juga dengan penuh hitungan juga akan mendukung. Iya. Akan mendukung kita, UMKM ini pasti dia dukung. Berarti harus ada kemauan dan keberanian untuk memulai terlebih dahulu, Pak ya. Dari kita sendiri. Nah, karena banyak yang menunggu sempurna, banyak menunggu ada yang support dana, ada orang kayak mana mau support, dia mulai aja belum, lihat hasil aja belum, Pak ya. Ya, betul. Berarti harapannya buat teman-teman yang muda-muda ini jangan hanya semangat di perencanaan ingin memulai bisnis atau mulai investasi, tetapi coba mulai saja, langkah saja, langkah pertama, langkah kedua mungkin tidak sempurna, tapi di langkah kelima, langkah keenam bisa jadi kesempurnaan akan datang pelan-pelan nantinya, Pak. Insyaallah, Pak. Insyaallah. Baik, terima kasih Pak. Mungkin ini kita udah sampai di penghujung acara kita, Pak. Alhamdulillah. Ingat pun ini udah di tengah siang. Konsep kita kali ini kan outdoor kita, kan. Jadi ini pun sudah di penghujung bincang-bincang kita. Sebelum kami menutup bincang-bincang kita pada hari ini, saya mungkin ingin meminta sedikit nasihat ataupun arahan dari Bapak terkait bagaimana kita selaku masyarakat Aceh ini agar bisa mengembangkan potensi ekonomi atau investasi yang ada di Aceh ini, Pak. Silakan, Pak. Ya, alhamdulillah memang kalau kita lihat secara keseluruhan Aceh ini kan banyak potensi-potensi yang dimiliki. Betul. Nah, juga mungkin terkesan ini bahwa masyarakat kita ini belum menikmati apa yang kita miliki ya. Nah, ini kita juga mengharap ya di pemerintahan juga sebenarnya. Itu dia. Nah, bagaimana bisa memaksimalkan potensi ini? Karena gini, pemerintah kan punya kuasa, punya power gitu ya. Nah, jadi harus memanfaatkan potensi yang ada dan juga harus memikirkan untuk kesejahteraan masyarakat. Harus support dengan masyarakat. Selagi itu positif dan jika kita berkembang kan yang berkembang juga Aceh itu sendiri, Pak ya. Nah, itu dia. Insya Allah saya yakin lah kalau pemerintah kita ini dari kabupaten atau kota ya bersinergi dengan pemerintah pusat bisa mengevaluasi potensi yang ada ini apa gitu kan, dan juga banyak tim-tim ahli sebenarnya dari Aceh yang bisa merumuskan, bisa memberi masukan lah kepada pemerintah Aceh Baik, alhamdulillah Pak, terima kasih banyak atas ilmu yang Bapak sampaikan tadi. Sebelum kita tutup, izin saya minum sejenak, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini yang rencananya akan kita rebranding tadi, Pak ya? Iya. Berarti nanti punya kita sendiri, tapi gimana rencananya, Pak? Ya, insya Allah logonya kita udah punya yang baru, dan kemasan botolnya nanti bentuk kemasannya, bentuk kemasannya yang sudah kita patenkan memang milik kami, ini kuah. Dan insya Allah segera akan kami launching. Ya, kami tunggulah Pak ini insya Allah, karena kami juga termasuk yang kalau beli di swalayan itu carinya ini kuah juga. Nah, sering tengok Ustaz Abdul Somad seperti itu. Nah, baik Pak, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Terima kasih atas waktu untuk bincang-bincangnya tadi. Alhamdulillah sangat bermanfaat terutama bagi saya sendiri, dan saya berharap juga apa yang
kita bicarakan tadi juga dapat diambil manfaatnya oleh teman-teman di rumah, dan saya berharap juga ini sampai ke telinganya orang-orang yang memiliki power untuk mensupport UMKM atau mensupport bisnis-bisnis lokal Aceh untuk kemakmuran masyarakat Aceh dan kemakmuran Aceh itu sendiri tentunya. Sekian, lebih dan kurang kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.